Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Rizky Ramadan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai on-page attack with Etherchap ya. Jadi ya, kita akan menyerang bisa jadi di dalam tujuan ini ya, di dalam web ini kita akan menyelesaikan tujuan yang ada di bawah sini. Yang pertama itu launch Etherchap and explore its capability, yang dimana kita akan menjelajahi atau meluncurkan ya, istilahnya kita akan mencoba kemampuan Etherchap. Lalu di part langkah tujuan kedua itu ada perform the on-page MITM attack, yang dimana kita akan melakukan serangan dengan menggunakan on-page ini ya, MITM ini ya. Lalu kita akan yang ketiga itu use Wireshark to observe the RP spoofing attack. Kita akan menggunakan Wireshark untuk mengamati serangan spoofing IRP-nya ya. Lalu di background atau latar bisa dibilang skenario ya, on-page attack are very powerful way to steal data that is traveling on a network without end-to-end encryption. As with much data traveling on local LANs, it is easy to capture clear text information and even complete file using on-page attack method. Jadi dimana di dalam skenario ini serangan on-page ini itu merupakan cara yang sangat ampuh untuk mencuri data ya, yang sedang berjalan di jaringan. Jadi tanpa enkripsi end-to-end, maka kebanyakan data yang berjalan di end-to-end itu ujung ke ujungnya seperti kebanyakan data yang berjalan di LAN. Jadi it's capture. Jadi informasi teks yang jelas ya di sini. Yang berisi informasi teks yang jelas, bahkan berkas yang lengkap dapat dengan mudah dicuri menggunakan metode page on attack ya. Di part 1 itu dalam langkahnya, instruksinya, kita akan menjalankan atau menjelajahi bagaimana Etherchap ini, kemampuan Etherchap ini. Etherchap is used to perform on-page attack. The goal of an on-page attack is to intercept traffic between devices to obtain information that can be used to impersonate, to target or to alter data being transmitted. The attacker is situated between two communicating hosts. In on-page attack, the hacker doesn't need to comprise the target device, but can just sniff traffic passing back and forth between the target and destination ya. Jadi Etherchap ini digunakan untuk melakukan serangan on-page MITM. Jadi tujuannya itu, goalsnya itu dia dapat mencegat lalu lintas perangkat guna mendapatkan informasi yang dapat kita gunakan gitu untuk menyamar sebagai target maupun mengubah data yang sedang dikirim. Jadi yang dimana kita itu bisa sebagai penyerang, bisa jadi istilahnya itu kita itu kalau menyerang di antara dua host yang berkomunikasi.
Istilah penyerang berada di dua host yang berkomunikasi ya di sini ya. Communicating attack is situasi between two back. Jadi dalam serangan ini peretas itu tidak perlu membahayakan perangkat target, tapi cukup mengendus lalu lintas yang ada di target tujuan di sini. Nah, seperti kita lihat pada visualisasi serangannya di sini ya. Di sini tuh untuk melakukan percobaan ya, kita pertama itu setup RP spoofing. Jadi kita itu in this attack you will use RP spoofing to redirect traffic on the local virtual network to your Kali Linux system. Jadi kita ini di dalam serangan ini kita akan menggunakan spoofing RP ya, untuk mengalihkan lalu lintas jaringan virtual ke sistem ya. Because jadi di dalam lab ini kita akan menggunakan RP spoofing untuk melacak traffic di dalam jaringan virtual Kali ini kita. Jadi karena dalam lab kita ini menggunakan virtual network ya, jaringan virtual. Jadi spoofing itu default gateway yang kita akan gunakan itu untuk melacak traffic yang ada di server lokal ya. Jadi pertama itu kita buka Kali Linux-nya. Kita akan buka terminal. Jadi kita akan menggunakan terminal ya. The target host jadi di dalam target host lab ini dengan lab Linux ini device-nya itu dengan perangkat IP ini untuk melihat network target dengan perspektif, dan kita akan menginisiasi traffic ya di sini. Jadi kita menggunakan SSH untuk login sebagai host dengan username itu lab user dan password Cisco. Di sini kita akan copy IP-nya aja ya. Kita buka aja, langsung masuk, kita copy, kita ketik ya, dan supaya ingat SSH -L ya, lab user are you sure want to continue? Jadi di sini kita ditanya apakah kamu serius untuk koneksi kita. Yes. Jadi di sini kita diminta masukin password ya, seperti yang sudah dibilang di sini ya. Sebelum itu kita akan SS terlebih dahulu ya untuk laporan. Kita masukin passwordnya Cisco 123. Di sini jadi kita telah berhasil masuk ke sistemnya. Lalu karena kita akan membuat serangan dengan menggunakan RP spoofing, maka kita akan monitoring, akan melihat monitoring the RP mapping ya,
on the victim host. Jadi kita akan merubah untuk mappingnya. Kita menggunakan command IP neighbor untuk melihat current RPZ. Jadi melihat IP yang ada di target komputer ya. Jadi dengan catatan ini hostname itu berbeda dengan kali Linux kita. Oke, kita ketikkan IP neighbor. Nah, di sini karena perintah su untuk root itu nggak bisa ya. Jadi kita ss dulu. Jadi di dalam praktiknya itu kita tidak bisa login sebagai Cisco ya. Untuk melihat oke, di step kedua itu kita akan new terminal session ya di kali Linux. Jadi kita akan membuka terminal baru di menu bar virtual machine kita. Kita jangan meng-close SSH terminal kita untuk running dengan sesi yang sudah sebelumnya. Oke, di sini kita akan buka gimana nih? Jadi sini kita menggunakan 2 kali Linux ya. ethercap minha. Coba kita jalankan ethercap minha. Nah, hasilnya dia akan jadi dia akan menghasilkan perintah apa sih yang perlu kita ketikkan kalau kita nggak tahu bagaimana menggunakan perintah-perintah yang ada di ethercap ini ya. Oke, kita terlebih dahulu untuk kita buat laporan nantinya. Jadi di dalam part ini kita akan menggunakan interface untuk mengakses ethercap ya. Kita akan mulai menggunakan GTK graphical user dengan menggunakan sudo ya. Sudo min-g. Oke. Berarti di sini ya dia. Maaf sebentar. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dia muncul aplikasinya ya, aplikasi ethercapnya. Ada ethercap dia open. Jadi di sini di dalam interface ethercap kita akan menggunakan internal drive ya. The default setup is to scan using jadi cara mengubah itu setup di primary interface ya sini. Primary interface itu drop down
uh, white. Maksudnya oke, kan sudah menjalankan sudo interge, yang dimana sebagian besar fungsi ethercap memerlukan izin root ya. Jadi gunakan perintah sudo di sini. Di antarmuka penggunaannya, kita itu sedang menembus lalu lintas jaringan ya di virtual internal. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah antarmukanya ke BR internal. Oh, oke. Hmm, drop down. Oke, kita ubah ke BR internal di sini. Klik icon checkbox di atas touch screen. Oke. Oke, kita jalankan ya di sini. Ini sedang berjalan ya, starting aplikasinya. Kita tunggu. Lalu di langkah kedua itu perform the on page attack yang jadi kita akan memilih target device ya, device targetnya di dalam tampilan antarmuka ethercap. Open the host list window by clicking the ethercap menu, three dot icon. Select the host entry and then host list check. Oh, oke, apakah ini sudah kita klik titik 3 titik 3 kiri. Oh, ini untuk oke.
ke host, list, udah habis itu host, list. Oh, jadi kan di jendela, jadi di interface ini buka jendela dengan daftar host ya. Jadi kita pilih titik 3 lalu daftar host, klik pindai host. Oh, kita akan pindah scan ya di sini. Scan for host. Oh, nah disuruh scan for masukkan host list ya. Oke, mungkin salah saya. Nah, di sini terdapat ini ya, IP-nya akan muncul di jendela dia. Jadi tampilan lalu di sini define the source and destination device for the attack to do so. Jadi klik the IP address memiliki Oke, jadi kita akan menambahkan IP address 6623 ini sebagai target ya. Kita akan ke target target utama, lalu IP 613 ini ke target 2 ya, add target 2. Oke, simple, lalu klik the any IP. Jadi di setiap alamat IP atau MAC address yang ditetapkan sebagai target 1, dia akan dialihkan semua lalu lintas ya, will have melalui komputer dengan ethercap. Oke, dengan mengklik icon M pada bilangan 0, kita baca dulu apa perintahnya. Oke, kita dengan icon MTM nya di sini dengan memilih IP positioning ya. Oke, IP positioning, lalu from the dari
kita itu mau memastikan sniping ini udah dipilih ya, lalu klik OK. Oke, sudah berjalan aja. Lalu coba kita akan lakukan ping ke IP-nya. Return to the terminal Windows that is running as a session with target. Repeat. Kita akan kembali ke terminal dengan menjalankan sesi SSH di sini. Kita ping kembali ke sini, kita akan lakukan ping uji coba. Nah, itu berhasil ya, ping. Gunakan perintah IP-nya. Kita gunakan IP untuk lihat. Jadi dia akan bertambah itu 613. Jadi tadi kan ada 6631 ya. Oke, lalu di sini udah sesuai, berarti gunakan IP network untuk melihat tabel IP-nya dengan alamat MAC address yang tercantum itu 13 sudah sesuai. Oke. Sorry, kita lihat dulu. Tadi kita di sini diminta itu di langkah ini ya, Will. Jadi kita akan nge-ping ke sini ya. Kita akan ping min C ya ke 5 IP 11 ya. Oke, kita coba lakukan ping ke kita SS dulu. Kita lakukan lagi ke IP 13 ya. Oke, sudah berhasil ya. Lalu kita copy dulu, kita SS. Lalu kita akan coba jalankan IP. Nah, di sini dia akan nambah ya dia IP networknya. Lalu untuk menemukan alamat MAC address-nya, kita gunakan IP address. Nah, jadi di sini kita akan menentukan alamat MAC address ya.
dengan perintah ethercap-min t sudo ethercap untuk option key. Jadi di sini dalam mode teks alih-alih menggunakan antarmukanya GUI-nya kita sintaksnya itu untuk memulai ethercap dan menentukan target adalah ini ya opsinya. Oke, kita tidak perlu melengkapi tabel ini. Di sini di terminal Windows, enter the command as followed to set pcap file the current working directory. Jadi di jendela terminal masukkan perintah ini untuk menyimpan file pcap ya. Oke. Invalid. Oh, dikalinya. Kita close aja nih. Oke, kita jalankan. Lalu kita akan kembali ke SSH terminal session tuh. Kita akan ngeping kedua alamat ini sekali lagi gunakan. Oke, kita diminta ngeping ke alamat IP 11 address 11 ya. Ping IP 11. Oke, kita copy. Lalu kita jalankan perintah IP address untuk melihat MAC addressnya. Oke, lalu close. Oke, close the SSL. Jadi kita akan tutup terminal SSH yang terhubung ke IP23 ya, dan kembali ke sesi terminal dengan menyalakan ethercap dalam mode teks. Oke. Q. Di sini kita akan buka Wireshark ya untuk melihat view. Jadi kita akan melihat halaman MAC address yang kita catat di tab 1 ini ya, yang dengan alamat MAC address 1023 ini kita bisa dapat ditemukan outputnya dari target group 1 di sini. Di kali Linux Windows terminal
Oke, kita jalankan perintah. Oke, kita. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Hmm. Mungkin sekian ya. Kita akan lihat target mau menyerang komputer kita ya dengan target host ini. Jadi caranya itu ethernet destination. Oke. Nah, di sini terdapat source address-nya, yaitu MAC address-nya. Internet. Nah, di sini sudah ada destination address-nya. Dan ini kalau emang agak membingungkan sih awal-awal untuk lihat immersive ya. 13 itu ada 23 ya. 23 ini searchnya destination ke 1013. Oke. Oke, sekian dari saya kiri agak udahlah mungkin 13 sama 23 ya 11 nggak ada di sini. Soalnya ada
dari 23 itu alamat ini source destination ya. Ntar kita tutup dulu supaya kita tidak gitu. Jadi dengan ARP ini kita dapat mendapatkan alamat MAC address aktual dari dua host target ya, dari 6.23 dan 6.11. Jadi mesin yang menyerang itu mengirimkan respon ARP di sini ke kedua host target menggunakan MAC address-nya sendiri untuk kedua alamat IP tersebut ya. Oke, jadi di sini penyerang itu memungkinkan mengumpulkan data sebagai ini ya. Kita bisa lihat dan kita analisis ya. Oke, sekian dari saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.